Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 31 sampai 39. Adapun topik yang saya rindu kita merenungkan bersama dari teks ini saudara, bahwa bersama dengan Yesus kita menjadi pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dalam kehidupan kita akan banyak tantangan, persoalan, pergumulan, akan banyak masalah yang selalu silih berganti kita alami. Bahkan iblis akan memakai kondisi, masalah, persoalan itu untuk memisahkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membinasakan kita. Tetapi dengar saudara, orang-orang yang sudah di dalam Yesus, kita adalah pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dengan harapan saudara melalui renungan ini, saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang pemenang. Dalam segala apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara, saudara adalah pemenang dalam semuanya itu. Dan kemudian saudara, ke depan akan nyata bahwa saudara mengalami kemenangan bersama Yesus apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Sehingga kelak saudara akan bersaksi bahwa betapa dahsyat Allah memberi saudara kemenangan. Ataupun mungkin saudara selama ini dalam perjalanan hidup saudara, saudara sudah mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi, dan kemudian saudara mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini, di mana Paulus mau menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa dalam segala perkara yang kita alami dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang beriman, kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi saya mau menegaskan, ada banyak alasan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan iblis akan terus bekerja untuk memisahkan anak-anak Tuhan dari kasih Kristus. Tapi faktanya bagaimana sebenarnya? Yang perlu kita sadari, saudara, sekali lagi ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, begitu banyak disebutkan, apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau kekurangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, saudara, apa yang sedang saudara alami saat ini? Adakah saudara sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Adakah saudara sedang mengalami kelaparan karena kekurangan? Adakah saudara mengalami ketelanjangan karena kekurangan? Ataukah ada saudara yang mengalami bahaya dan ancaman dalam hidup saudara? Lihat saudara, ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang saudara alami saat ini, apapun yang sedang menekan menindas kehidupan saudara, kesesakan apapun yang saudara alami, dengar saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka Dia oleh kasih-Nya akan memberi kita kemenangan, bahkan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Paulus berkata mulai ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu pun makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya saudara, apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus jika kita berserah kepada Dia, karena Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, Allah mengasihi kita dan Dia pasti memberi kita kemenangan. Saat ini, apa yang menjadi kondisi saudara? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Adakah penganiayaan? Adakah kesukaran, kesulitan, kekurangan? Apapun yang saudara alami, mari imani janji firman Tuhan bahwa Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan mengatasi itu semua, memberi kita kemenangan menghadapi itu semua. Dan kita menjadi lebih daripada pemenang, dan apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa saudara? Ada 3 alasan yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Ada 3 alasan yang diberi oleh Paulus yang menjadi alasan bahwa Allah pasti akan memberi kita kemenangan. Kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
kita akan kuat, kita akan menang bersama Yesus apapun kondisinya. Kita tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Kenapa saudara? Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak akan ada yang dapat melawan saya dan saudara, karena Allah di pihak kita. Ketika kita jalani hidup kita bersama dengan Dia, Dia ada di pihak kita, dan tidak akan ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, karena Dia ada di pihak kita. Saat ini saudara, dengar, saudara akan menjadi pemenang jika saudara hadapi semuanya bersama Yesus. Saudara bahkan akan lebih daripada pemenang apapun yang saudara alami hari ini jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena Dia ada di pihak kita. Dan ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Tidak ada saudara, karena Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia ada di pihak kita dan pasti akan memberi kemenangan bagi kita. Dia ada di pihak kita. Dia ada di pihak saudara. Dalam segala situasi yang sedang saudara alami saat ini, mari ucapkan dengan iman saudara, bahwa Tuhan ada di pihak saya. Dan kalau Dia ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Kita akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya hadapi semuanya, apapun kondisi yang saudara alami, hadapi bersama dengan Yesus, dan percayalah Dia ada di pihak saudara dan pasti akan memberi kemenangan kepada setiap saudara. Kita akan menang bersama Yesus. Kita akan menang bersama dengan Yesus, karena Dia di pihak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, kita akan mengalami kemenangan kalau kita hadapi semuanya bersama Yesus. Kenapa saudara? Ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Dengar saudara, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang menjadi senjata iblis adalah menuduh, meneror. Iblis akan terus berusaha menuduh, menjatuhkan, menuduh, menjatuhkan, menuduh, dan menjatuhkan. Kenapa seringkali saudara waktu orang-orang berdoa, dia tidak berani berdoa kepada Tuhan? Saya seringkali mengalami itu. Orang-orang bertanya saudara, apakah aku layak di hadapan Tuhan? Apakah doaku didengar Tuhan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, dan akhirnya itu dipakai oleh iblis untuk meneror mereka, menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak layak, berusaha untuk mendoktrin mereka bahwa mereka tidak layak, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi tuduhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan kita sudah dibenarkan. Kalau Allah yang membenarkan kita, maka tidak ada kuasa, tidak ada tipuan apapun yang sanggup menipu kita. Kita sudah dibenarkan. Mari katakan ke dalam diri saudara, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan aku tidak mau tertipu lagi oleh iblis yang seringkali meneror, menuduh bahwa tidak layak, dan sebagainya. Kita lebih dari pemenang saudara, karena Allah telah membenarkan kita. Tidak ada dosa yang tidak disucikan oleh Tuhan. Setiap kita sudah disucikan dan dikuduskan. Kita sudah dibenarkan. Tidak ada tipuan, tidak ada tuduhan lagi yang bisa menjatuhkan kita. Katakan sekali lagi kepada diri saudara bahwa saudara adalah pemenang, karena Yesus sudah membenarkan saudara, dan iblis tidak bisa lagi menipu saudara oleh atau melalui dosa-dosa masa lalu, karena Allah sudah membenarkan kita. Mari kita jalani hidup kita ke depan dalam kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita menang bersama Dia. Kita menang bersama Dia. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalimat terakhir di ayat 37 dikatakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita.
jadi murid-muridnya, umat-umatnya, termasuk saya dan saudara hari ini, kita adalah pemenang. Kita akan menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Kenapa saudara? Karena Allah telah mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saudara. Dalam segala kondisi yang saudara alami, tidak ada kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dengar saudara, apapun siapapun saudara dan bagaimanapun kondisi saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Katakan kepada diri saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Dan Dia mau menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita kembali bersyukur. Di pagi hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana bahwa bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Hari ini sebelum saudara melaksanakan segala kegiatan saudara, mari imani, pegang prinsip firman Tuhan ini bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Bahkan dikatakan tadi, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, satu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita adalah pemenang. Apapun yang saudara alami saat ini, dengar, saudara adalah pemenang. Kenapa saudara? Karena Allah di pihak saudara. Itu ada di ayat 31. Saudara adalah pemenang saudara. Kenapa? Karena Allah telah membenarkan saudara dan iblis tidak bisa lagi menipu dan menuduh saudara. Dan kemudian yang terakhir, saudara adalah pemenang karena Allah telah mengasihi saudara dengan kasih yang terbesar dan terindah. Puji Tuhan saudara. Mari jalani hari ini dengan satu kesadaran bahwa aku adalah pemenang bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada beban yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Mari imani bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, mari pegang prinsip firman Tuhan, terapkan firman Tuhan, imani firman Tuhan bahwa saudara adalah para pemenang dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan. Kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka.
Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu,
Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya,
dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.